Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Agung Isra, dan di sini sudah ada dua buah laptop dari Acer yang bakalan kita upgrade supaya nyaman dipakai di tahun 2022 ini. Dan komponen apa saja yang bakalan kita upgrade? Ayo kita bahas. Oke, yang pertama di sini ada notebook dari Acer yang serinya Aspire V5 131. Jadi yang ini kita bakalan upgrade. Yang pertama bakalan menggunakan SSD dan juga ditambah RAM-nya 2GB supaya jadi 4GB dual channel. Dan kenapa kita upgrade? Karena laptop ini sudah terasa agak lemot kalau dipakai untuk harian. Apalagi sebelumnya juga masih pakai Windows 7, yang mana Windows 7 untuk saat ini tidak ada update lagi dari Windows. Jadi kita bakalan upgrade SSD tambah RAM supaya nyaman dipakai di tahun 2022 ini dengan Windows 10. Dan juga di notebook ini yang paling simple untuk upgrade-nya, karena kita hanya perlu membuka di bagian belakangnya ini, cuma dibuka satu bautnya ini. Nanti ini bisa digeser ke bawah. Nanti di sini ada harddisk lamanya dan di sini ada dua slot RAM. Yang mana di sini ada dua slot RAM. Yang pertama yang sudah terisi 2GB bawaannya, dan kita tambah 2GB lagi jadi total 4GB. Untuk proses upgrade-nya tidak susah seperti yang saya bilang tadi. Di sini hanya butuh membuka satu baut saja, lalu dibuka cover belakangnya, lalu diambil HDD atau harddisk lamanya. Lalu kita tukar dengan SSD, lalu dipasang lagi, ditutup lagi, dan diinstal Windows 10 yang baru. Dan setelah kita ganti SSD dan juga tambah RAM, yang paling terasa yaitu saat booting pertamanya. Karena kalau kita menggunakan harddisk atau HDD itu bisa 2-5 menitan lah untuk menghidupkannya. Sedangkan untuk SSD bisa kurang dari 1 menitan. Dan juga karena RAM-nya sudah 4GB, jadi untuk membuka aplikasi yang banyak juga lebih lega. Apalagi untuk buka aplikasi Chrome dan buka tab yang banyak, itu sangat memakan banyak RAM. Oh ya, hampir lupa, di sini saya menggunakan SSD dari Vigen yang berkapasitas 256GB dan juga RAM dari Samsung yang 2GB x 2. Jadi kalau teman-teman mempunyai laptop yang sama atau mirip-mirip seperti ini cara upgrade-nya nanti dan ingin beli barang yang sama, silahkan cek link yang ada di bawah. Saya sertakan link pembeliannya. Dan selesai untuk notebooknya, kita lanjut ke laptop ini. Ini bisa dibilang laptop tua karena keluarannya tahun 2009-an lah kalau saya cek BIOS-nya. Karena sebelumnya ini baterai BIOS-nya udah habis dan kereset terus ke tahun 2009. Jadi bisa saya bilang kalau laptop ini keluaran tahun 2009-an. Dan apa saja yang saya lakukan di laptop ini yang udah umurnya 10 tahun lebih? Yang pertama, ganti SSD juga. Dan yang kedua, tambah RAM karena bawaannya cuma 1GB. Dan ganti thermal pasta, ganti baterai BIOS, dan baterai laptopnya juga udah bocor alias nggak bisa dipakai. Jadi saya beli baterai baru supaya bisa dipakai tanpa dicolok charger. Oh ya, ini juga ditambahkan HDD KD. Dibandingkan dengan upgrade notebook tadi, laptop ini bisa dibilang sedikit susah untuk upgrade-nya karena komponennya itu banyak bautnya. Jadi bisa dibilang untuk buka cover belakangnya saja itu sekitar 15-20 bautan gitu, atau 10-15 baut gitu. Tapi enaknya kalau laptop jadul ini tanpa kita bongkar pun masih bisa di-upgrade karena di bagian belakangnya ini udah dibikin covernya sendiri. Seperti di tengah ini ada cover untuk harddisk atau SSD nantinya, dan yang di sini untuk upgrade RAM. Jadi nggak perlu dibuka semuanya. Tapi karena kita bakalan ganti baterai BIOS dan thermal pasta, jadi harus dibongkar semua. Sayangnya untuk thermal pastanya saya tidak mendapatkan thermal pasta yang biasa yang warna abu-abu. Jadi saya
cuma pakai yang warna emas. Saya nggak tahu apa bedanya dengan abu-abu, tapi karena di situ juga bilangnya thermal pasta, ya udah itu aja dipakai dulu. Nanti kalau kenapa kita bongkar lagi. Setelah diganti thermal pasta dan diperbaiki engselnya tadi, ini bisa dibilang sudah siap dipakai. Tapi bukan untuk tahun sekarang, untuk tahun 2010-an mungkin. Karena masih kita belum ganti SSD. Jadi kita pasang lagi cover belakangnya. Dan untuk RAM, bagusnya di sini juga ada 2 slot RAM yang bisa kita tambah. Jadi kita juga pasang 2 kali 2 GB, jadi total 4 GB. Lalu untuk harddisknya kita buka, diganti SSD. Dan kalau sudah, kita pasang lagi, kita tutup semuanya. Dan install Windows. Ya seperti teman-teman lihat sekarang sudah menggunakan Windows 10. Walaupun wallpapernya Windows 11 sih. Supaya lebih fresh aja gitu. Udah bosan lihat wallpaper Windows 10 yang ada jendela di sini. Ini sebenarnya bisa dipasang Windows 11 dengan cara bypass, tapi saya ingin ambil aman dulu, jadi saya pasang Windows 10 saja. Dan setelah di-upgrade, sekarang spesifikasinya menggunakan SSD VGAN juga, dari VGAN juga, yang berkapasitas 128 GB, tidak seperti yang tadi 256, ini cuma 128, karena kita cuma bakal dijadikan untuk sistem C. Dan untuk D-nya yang kita jadikan HDD tadi, yaitu harddisk lamanya. Lalu ini juga sudah menggunakan RAM 4 GB dari Samsung juga. Dan setelah dipasang, sama seperti notebook tadi, yang paling terasa perbedaannya yaitu saat booting Windows, buka aplikasi, apalagi buka aplikasinya yang banyak, karena RAM-nya udah 4 GB. Untuk tahun sekarang, yang bukan kegiatan yang berat ya, untuk browsing, ngetik, dan hal-hal ringan lainnya, itu udah sangat-sangat cukup. Dan juga ini sangat membuktikan kalau laptop jadul atau keluaran lama bisa dipakai untuk tahun sekarang, asalkan kita ada perbaikan dan upgrade sedikit di bagian komponen-komponen tertentu supaya nyaman dipakai di tahun 2022 ini. Karena bisa dibilang perkembangan teknologi di 3 tahun belakangan ini sangat pesat. Jadi laptop-laptop lama kebanyakan orang itu udah digudangkan, sedangkan masih bisa dibilang layak untuk dipakai, apalagi untuk yang masih awam pakai Windows dan ingin belajar. Ya, laptop jadul bisa dibilang pilihan untuk proses belajar daripada beli laptop baru. Dan ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau teman-teman ingin beli juga komponen-komponen yang saya bahas di sini dan laptopnya kebetulan sama, mungkin silahkan cek link pembeliannya di bawah. Saya sertakan link pembelian dari komponen yang ada di laptop ini dan di notebook ini ya. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, nanti saya bantu jawab. Dan kalau suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa di subscribe juga channel ini, karena channel ini banyak membahas tentang teknologi. Dan mungkin segitu dulu. Saya Agung Isra. See you the next video. Bye.